Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu rukun dalam Islam yang sangat penting, yaitu puasa atau saum. Nah, melalui pembelajaran ini kalian akan memahami pengertian puasa secara bahasa dan istilah, mengetahui dasar hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, membedakan jenis-jenis puasa, serta mengetahui syarat, rukun, dan hikmah dari pelaksanaan puasa itu sendiri. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang tahu apa itu puasa? Puasa atau saum adalah salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Secara bahasa, puasa berarti menahan diri, sedangkan secara istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya. Nah, disertai dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah puasa secara tegas disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Selain itu, Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa puasa merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang menjadi tiang utama dalam keislaman seorang muslim. Jenis-jenis puasa. Dalam ajaran Islam, puasa terbagi menjadi 2 jenis, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, puasa wajib adalah puasa yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Jika ditinggalkan, memenuhi syarat ya. Nah, jika ditinggalkan tanpa alasan, maka berdosa dan harus diganti atau ditebus. Contoh dari puasa-puasa wajib yaitu adalah puasa Ramadan. Ada puasa qada atau puasa yang mengganti puasa Ramadan yang batal. Ada puasa nazar karena berjanji kepada Allah. Ada puasa kifarat, yaitu tebusan atas pelanggaran tertentu. Nah, sementara itu, puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan namun tidak wajib. Bila dikerjakan mendapat pahala, dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Contoh, ada puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura di 10 Muharram, puasa 6 hari di bulan Syawal, dan puasa Daud. Nah, agar seseorang diwajibkan untuk berpuasa, maka ia harus memenuhi syarat wajib puasa, yaitu beragama Islam. Yang berikut sudah balik atau sudah dewasa secara hukum Islam. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mampu melaksanakan puasa, baik itu dia tidak sedang sakit atau dia tidak sedang dalam perjalanan jauh. Sedangkan syarat syahnya adalah berniat. Ini penting sekali, berniat ini. Yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, rukun puasa. Puasa memiliki 2 rukun utama, yaitu niat. Untuk puasa wajib, niat harus dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Sedangkan untuk puasa sunnah, niat masih diperbolehkan dilakukan di pagi hari selama belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang berikut menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini mencakup segala bentuk pembatalan puasa yang dilakukan secara sadar, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa kita, yaitu diantaranya makan dan minum dengan sengaja, melakukan hubungan suami istri di siang hari, muntah dengan sengaja, keluarnya darah haid atau nifas. Dan berikut, hilang akal atau kesadaran, misalnya pingsan atau mabuk. Nah, selain itu ada hikmah dan manfaat puasa. Puasa itu tidak hanya untuk menahan lapar dan haus, tetapi juga memiliki berbagai hikmah, baik secara spiritual maupun sosial. Di antaranya menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih kejujuran dan pengendalian diri,
menumbuhkan sikap empati terhadap fakir dan miskin, menjaga kesehatan tubuh dan mengatur pola makan, serta meningkatkan kedisiplinan dan rasa syukur. Nah, ada juga persamaan dan perbedaan puasa wajib dan sunnah. Persamaannya antara puasa wajib dan sunnah adalah keduanya dilakukan dengan niat. Terus keduanya juga sama-sama menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga dikerjakan dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Sedangkan untuk perbedaannya, puasa wajib itu harus dikerjakan, dan jika ditinggalkan dapat berdosa dan wajib untuk diganti. Sedangkan puasa sunnah itu dianjurkan, namun jika tidak dikerjakan dia tidak berdosa. Nah, contoh situasinya terkait puasa. Salah satu persoalan yang sering menjadi bahan diskusi adalah pelaksanaan puasa di daerah-daerah ekstrim seperti di daerah kutub. Di sana siang hari bisa berlangsung sangat panjang atau bisa sangat pendek, bahkan waktu ketika malam tak kunjung datang. Nah, dalam kondisi seperti ini, para ulama memberikan solusi agar waktu berpuasa mengacu pada waktu negara terdekat yang memiliki siklus siang dan malam yang normal. Ada juga pendapat yang menyarankan untuk mengikuti pola waktu kota Mekah sebagai patokan, karena di sanalah kiblat umat Islam berada. Nah, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini telah selesai. Kita telah mempelajari tentang puasa dalam Islam, mulai dari pengertiannya, dasar-dasar hukumnya, jenis-jenis, syarat dan rukunnya, hingga hal-hal yang membatalkan, serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat menambah pemahaman kita tentang ibadah puasa dan dapat menjadikan kita semakin semangat dalam menjalankannya dengan benar. Sebelum kita akhiri, mari kita ambil satu pesan penting, yakni puasa bukan sekedar menahan lapar, tapi juga membentuk jiwa yang taat dan bersih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.